Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya, sehingga saya perlu untuk melakukan review penamaan ion supaya tidak terjadi kesalahan konsep. Jadi di sini untuk tata nama di kelas 10 semester 2 ini kalian hanya belajar tata nama untuk senyawa anorganik. Sedangkan untuk senyawa organik nanti akan dipelajari lebih lanjut di kelas 11 dan juga kelas 12. Nah, untuk penamaan senyawa anorganik itu kan kemarin kalian sudah saya ajarkan di semester 1 ada senyawa ion dan senyawa kovalen. Di mana untuk senyawa ion itu berarti dia terdiri dari ion positif yang disebut dengan kation dan ion negatif yang disebut dengan anion. Di sini saya berikan beberapa contoh. Nah, yang pertama misalnya seperti KF, di mana KF ini dinamakan kalium fluorida. Jadi jangan menyebut KF ini, K itu sebagai kalsium. Ini masih banyak yang salah. Kalau kalsium itu unsurnya adalah Ca, dan kalau ionnya dia adalah Ca2+, sesuai dengan golongannya. Dan kalian bisa melihatnya di mana? Di tabel yang sudah saya berikan, di tabel anion dan kation yang saya minta kalian untuk melengkapinya di minggu lalu. Nah, kemudian kita juga tidak menyebutkan kalium fluorida ini sebagai mono kalium dan monokalium monofluorida, tidak seperti itu, karena untuk penyebutan mono, di, tri, tetra, pentaheksa dan seterusnya itu untuk di senyawa kovalen. Nah, kemudian saya lanjutkan, saya juga meminta kalian untuk menuliskan persamaan reaksinya atau ionisasinya dari KF berarti menjadi K+ dan F-. Nah, kenapa di sini K+ itu tidak dituliskan sebagai K2+? Ya, kalau kita nulisnya K2+, berarti artinya dia K ini melepaskan 2 elektron, sedangkan K itu termasuk golongan 1 dan elektron valensinya adalah 1, sehingga untuk mencapai kestabilan atau mencapai kaidah oktet, maka diperlukan hanya untuk melepaskan hanya 1 buah elektron, bukan 2 elektron. Jadi sekali lagi saya terangkan, kalau ini berdasarkan dari tabel yang telah saya berikan, kation dan anionnya. Bagaimana dengan MgCl2? Mg2 plus 2Cl-. Jadi jangan lupa Cl-nya itu harus sebanyak 2. Yang di depan ini namanya adalah koefisien. Kalau yang kecil di bawah ini namanya adalah indeks. Nah, untuk koefisiennya Cl itu harus 2. Mengapa? Supaya muatannya pada pada reaktan, yaitu yang zat yang sebelah kiri dengan produknya, muatannya itu harus sama. Di sebelah kiri pada reaktan ini itu dia tidak ada muatan jadi 0, sedangkan di sebelah kanan itu ada 2 plus dan min 2, berarti kan plus 2, ini kan min 1 kali 2, berarti dia 0. Nah, sehingga muatannya sudah setara. Jadi, kalau misalnya kita hanya menuliskan MgCl2 menjadi Mg2 plus Cl-, muatannya tidak setara. Yang ini plus 2, yang ini min 1. Kalau di total hasilnya plus 1. Jadinya tidak setara. Reaktannya kan 0 karena tidak ada muatannya. Oke, saya lanjutkan untuk penamaannya. Seperti biasa, untuk senyawa ion tidak perlu menyebutkan mono, di, tri, tetra, jadi penyamaannya harus magnesium klorida, bukan magnesium diklorida. Ini juga masih banyak yang salah ya. Kemudian saya lanjutkan untuk CuS dan Cu2S, hati-hati kalau kalian bingung, tembaga itu kan ada tembaga 1 dan tembaga 2. Pastinya kalian mungkin agak kesulitan, Bu, yang mana ini tembaga 1 atau tembaga 2? Bagaimana cara menentukannya? Dengan reaksi ionisasi tadi.
Di sini saya tuliskan dalam bentuk seperti ini, tapi padahal kalau penulisan yang tepat harus seperti ini ya untuk ionisasi, tidak boleh seperti ini. Nah, harus seperti ini ya. Kemudian saya lanjutkan, jadi kan CuS itu terdiri dari Cu dan S. Nah, di sini pilih salah satu aja karena di sini Cu itu ada 2 ion, yaitu Cu2+ atau Cu+. Jadi kita tentukan dulu yang pasangannya. Oh, ternyata ini S2-, sehingga bagaimana caranya supaya muatannya 0? Sehingga di sini harus +2. Jadi kan di sini muatannya totalnya adalah 0, sehingga di sini namanya tembaga 2 sulfida atau Kupri untuk penamaan trivial, atau di dalam tabel itu saya tuliskan tradisional. Atau mungkin ada yang menuliskan juga sebagai nama lain ya. Ya, maksudnya itu nama trivial, nama yang lebih umum dikenal, yaitu Kupri sulfida. Nah, selanjutnya adalah tembaga 1 sulfida. Jadi ini seperti biasa kita tentukan dulu yang belakang, yaitu S2-, kemudian bagaimana dia jadi supaya dia muatannya adalah 0, karena di sini Cu-nya ada 2, jadi indeksnya 2, jadi koefisiennya juga harus 2 si Cu-nya. Nah, sehingga dia 2+ nih. Ini +1 kali 2 kan +2, -2, +2 -2 kan 0. Nah, sehingga dia Cu-nya itu adalah tembaga 1 atau disebut kupro. Untuk senyawa, kemarin juga ada yang bertanya bahwa kenapa kemarin itu yang bertanya, apakah semua senyawa itu memiliki nama lain? Nah, jawabannya tidak, seperti kalium fluorida. Tidak ada nama lainnya ya, seperti kalian lihat dia tidak ada tradisionalnya. Biasanya yang memiliki nama lain atau nama trivial itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki ion yang biloxnya lebih dari 1. Nah, untuk bilox itu apa? Bilox itu singkatan dari bilangan oksidasi yang akan dipelajari setelah materi di minggu ini. Jadi, kalau biloxnya lebih dari 1 seperti ini ya, atau muatannya lebih dari 1, ini Cu+, Cu2+, maka dia punya nama trivial. Tapi kalau misalnya dia tidak lebih dari 1 atau dia hanya 1 saja, itu dia tidak punya nama trivial, jadi namanya sama saja. Seperti pada tabel itu ada ion Ag perak, seng sama nikel. Dia hanya punya 1 bilox, jadi tidak punya nama trivialnya. Atau nama trivial dan juga nama nama IUPAC-nya atau sistematiknya itu sama. Jadi sistematik itu juga maksudnya nama IUPAC yang ada aturannya. Untuk singkatan dari IUPAC sudah saya tuliskan ya di worksheet saya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang terakhir juga ini disebutkannya bukan diamonium, jangan mentang-mentang dia 2 ya. Jadi kita tetap menyebutkannya seperti biasa, menyebutkan kation terlebih dahulu lalu anion. Amonium sulfat. Seperti ini. Oke, selanjutnya saya lanjutkan untuk senyawa kovalen. Kalau senyawa kovalen ini baru kita menggunakan monoditrittetrapentaheksa dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini. Ini karena ada 2, jadi kita sebutkan dengan awalan di. Dan ada 5, kita sebutkan dengan penta. Di fosforus pentoksida, bukan di fosforus pentaoksida. Walaupun masih banyak buku-buku yang menuliskan pentaoksida, tapi nama yang tepat adalah pentoksida. Jadi huruf A-nya ini melebur menjadi pentoksida karena di dalam bahasa Inggris dia dituliskan pentoxide. Tuliskan seperti ini. Jadi sebenarnya adalah pentoksida bukan pentaoksida. Oke, kemudian untuk NO2 nitrogen dioksida. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, ini adakah nama trivialnya atau nama IUPAC-nya? Maksudnya ada nama lainnya atau tidak? Ada. Jadi ini berdasarkan bilox yang nanti mungkin akan saya ajarkan di minggu depan ya. Ini namanya, kita tidak perlu menyebutkan D-nya,
Jadi ini sebenarnya nama IUPAC-nya, fosforus, karena di sini O itu bermuatan -2 biloxnya, sehingga P itu +5. -2 kali 5 10, plus 5 kali 2 plus 10. Muatannya totalnya adalah 0. Nah, fosforus 5 oksida. Yang ini nitrogen 4 oksida. Yang ini nitrogen 2 oksida. Karena O itu selalu bermuatan -2, jadi bisa kita tuliskan di sini. Ini jadi +4, -2 kali 2 -4, berarti di sini harus +4 supaya dia hasilnya 0. Ini -2, berarti ini +2 supaya hasilnya 0. Jadi yang angka Romawi di dalam kurung ini itu adalah bilox dari atom yang di depan. Nah, jadi menyebutkannya tidak mononitrogen. Jadi kalau di depan walaupun hanya 1, dia tidak disebutkan mono, tapi kalau di belakang dia yang cuma 1 baru disebutkan mono. Jadi bukan mononitrogen dioksida ya. Nah, kemudian ini nitrogen monoksida, bukan monooksida. Ingat O-nya melebur 1. Jadi monoksida. Seperti itu. Dan untuk senyawa asam tergantung dari fasenya. Apabila fasenya gas, kita menyebutkannya hidrogen bromida. Tapi kalau misalnya dia berupa zat cair atau larutan, diawali dengan kata asam. Asam bromida, asam klorida, asam fluorida, dan masih banyak lagi. Asam sulfat, asam nitrit, banyak ya. Dan untuk senyawa yang tidak memiliki aturan atau dia memiliki aturan tertentu seperti NH3 di sini contohnya, kita sebutnya amonia. Jadi dalam tabel kation dan anion ada tabel kecil yang dia berisi senyawa-senyawa yang sebenarnya tidak memiliki atau aturan penamaan, atau dia sudah dikenal namanya seperti itu, seperti amonia ini kan tidak ada aturannya. Kemudian metana, lalu juga tapi ada juga yang memiliki aturan tertentu seperti etanol, kloroform itu kan juga tidak punya aturan ya, iodoform. Nah, jadi jangan menyebutkannya nitrogen trihidrida, atau metana ini karbon dan dia ada 4 tetranya kan, 4 hanya, jadi tetrahidrida itu kurang tepat. Oke, sekian dari review penamaan ion. Jika masih ada pertanyaan bisa langsung tanya ke WhatsApp ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.